warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Lestari Widianti, NIM 2019-161-008. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan bentuk evaluasi. Mata kuliah evaluasi pembelajaran seni, guru pembimbing yaitu Fadilah Hidayatullah MPD. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tes. Pengertian tes di sini adalah tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Kemudian pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Tujuan tes standar pertama untuk mengukur kedudukan belajar murid dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, setingkat sekolah atau setingkat dari beberapa sekolah. 2. Untuk mengukur kemajuan yang dicapai dalam mata pembelajaran tertentu. 3. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran tertentu secara luas. Adapun perbedaan antara tes standar dengan tes buatan guru. Tes standar pertama berdasarkan isi dan tujuan-tujuan yang bersifat umum. Kedua, mencakup pengetahuan dan mencakap yang luas. 3. Dikembangkan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. 4. Item-item sudah diuji coba, dianalisis dan direvisi. 5. Memiliki derajat kesahihan dan keandalan yang tinggi. 6. Memiliki ukuran-ukuran bermacam-macam, kelompok secara luas, mewakili performance seluruh daerah. Sedangkan tes buatan guru pertama berdasarkan isi dan tujuan-tujuan yang bersifat khusus, hanya khusus saja. Kedua, mencakup pengetahuan dan mencakap yang khusus. 3. Dikembangkan oleh seseorang guru tanpa bantuan dari luar. 4. Item-item jarang diuji coba sebelum menjadi bagian tes tersebut. 5. Memiliki derajat kesahihan dan keandalan yang rendah. 6. Kebiasaan terbatas pada kelas atau satu sekolah sebagian suatu luas pemakaiannya. 2. Tes tertulis. Di sini tes tertulis memiliki pengertian yaitu adalah tes yang menuntut jawaban dari sistem secara tertulis. Tes tertulis diberikan kepada seseorang atau sekelompok murid pada waktu, tempat, dan untuk soal tertentu. Pertama, tes uraian. Secara garis besar ada dua tes tertulis yaitu tes esai dan tes objektif. Tes esai dapat digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh tes objektif. Tes esai sering disebut juga bentuk uraian karena menuntut anak untuk menguraikan jawaban dengan kata-kata dia sendiri dalam bentuk teknik dan gaya sendiri. Tes esai sering disebut juga tes subjektif. Tes esai ada dua bentuk. Pertama, uraian tertulis, misalnya sebutkan fungsi komputer bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. 2. Uraian bebas. Untuk mengoreksi tes esai ini ada 3 yang dapat digunakan. Pertama, Wall method, yaitu metode per nomor. 2. Separated methods, yaitu metode per lembar jawaban. 3. Ghost methods, yaitu metode bersilang.
Dalam pelaksanaan pengoreksian ini, guru boleh memilih salah satu di antara ketiga metode tersebut. Hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, guru menghendaki hasil jawaban yang betul-betul objektif, maka lebih bila kita menggunakan metode bersilang cross methods. Di samping metode-metode yang telah saya sebutkan tadi, ada juga metode untuk mengoreksi jawaban berbentuk uraian. Pertama, analytical method, yaitu guru atau instruktur sudah menyiapkan sebuah model jawaban. Kemudian dianalisis menjadi beberapa langkah yang terpisah, dan bagi setiap langkah disediakan skor tertentu. Kedua, sorting method, yaitu metode memiliki yang dipergunakan untuk memberi skor terhadap jawaban-jawaban yang tidak dibagi-bagi dalam unsur-unsur. Ada juga beberapa petunjuk praktis dalam menyusun item esai. Pertama, materi yang akan diujikan hendaknya materi yang sudah cocok diukur dengan menggunakan tes objektif. Misalnya, kemampuan peserta didik untuk menyusun pendapatnya mengenai suatu masalah. Hasil pekerjaan peserta didik ini setelah mengadakan suatu kegiatan seperti pertinjauan, kerja nyata, dan sebagainya. Kemampuan peserta didik dalam hal mengarang, mencakap, serta didik dalam memecahkan suatu masalah. 2. Setiap pertanyaan hendaklah menggunakan petunjuk dan rumusan yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan kebingungan oleh peserta didik. 3. Jangan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memilih beberapa item dari sebuah item yang diberikan. Keempat, persoalan dalam item tes esai hendaknya pada hal-hal seperti menelaah persoalan, melukiskan persoalan, menjelaskan persoalan, membandingkan dua hal atau lebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tes objektif. Di sini tes objektif yaitu menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban yang singkat, dan melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempurna. Tes objektif ini terdiri beberapa bentuk, yaitu benar, salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi atau jawaban singkat. Bentuk pilihan ganda. Soal tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Ada beberapa jenis pilihan ganda yang akan saya sebutkan. Pertama, destructure, yaitu option, yaitu yang bukan merupakan jawaban yang benar. 2. Analisis analisis hubungan antara hal, yaitu untuk memilih kemampuan peserta didik dalam menganalisis hubungan antara pertanyaan dengan analisis sebab atau akibat. 3. Variasi negatif, yaitu setiap pertanyaan mempunyai beberapa kemungkinan jawaban yang disediakan, satu kemungkinan jawaban yang salah. Contoh analisis hubungan antar hal.
A. Jika pertanyaan benar, alasan benar, dan alasan merupakan sebab dari pertanyaan. B. Jika pertanyaan benar, alasan benar, tetapi alasan bukan merupakan sebab dari pertanyaan. C. Jika pertanyaan benar, tetapi alasan salah. D. Jika pertanyaan salah, tetapi alasan benar. E. Jika pertanyaan salah dan alasan salah. Dimana contohnya, semisal Gubernur Jawa Barat tinggal di Bandung sebab Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Penjelasannya, guru Jawa Barat tinggal di Bandung merupakan pertanyaan yang benar. Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat merupakan alasan yang benar dan merupakan sebab dari pertanyaan. Jadi jawabannya di sini adalah A. Jika pertanyaan benar, alasan benar, dan alasan merupakan sebab dari pertanyaan. Bentuk menjodohkan atau mating. Soal tes bentuk menjodohkan sebenarnya masih merupakan pilihan ganda. Perbedaannya adalah pilihan ganda terdiri atas item dan option. Kemudian testi tinggal memilih salah satu option yang diberikan. Sedangkan bentuk menjodohkan terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda. Kolom sebelah kiri menunjukkan koloman soal dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban. Jumlah alternatif jawaban harus dibuat lebih dari jumlah soal. Contoh. Di sini ada beberapa petunjuknya untuk menyusun soal bentuk menjodohkan. Pertama, petunjuk hendaknya jelas, singkat, dan tegas. Kedua, hendaknya kumpulan soal diletakkan di sebelah kiri sedangkan jawabannya di sebelah kanan. Jumlah alternatif jawaban hendaknya banyak dibagi jumlah soal. Bentuk jawaban singkat dan melengkapi. Kedua bentuk tes ini masing-masing hendaknya menghendaki jawaban dengan kalimat dan atau angka-angka yang hanya dapat dinilai benar atau salah. Item tersebut berupa soal suatu kalimat bertanya yang dapat dijawab oleh singkat. Contoh 1. Siapa Presiden Republik Indonesia sekarang? Contoh lain, berapa penduduk Indonesia tahun 2019? Bentuknya melengkapi completion dikemukakan dalam kalimat yang tidak lengkap. Contoh, SEA Games berlangsung di sini beberapa petunjuk praktis dalam menyusun soal. Pertama, hendaknya tidak menggunakan item yang terbuka. Kedua, untuk item bentuk melengkapi hendaknya tidak mengambil pertanyaan langsung dari buku. 3. Titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat daripada awal kalimat.